ulama dajjal di muka bumi. Itu menurut perhitungan saya jumlahnya ada 2160. Kita berangkat dari hadis Nabi tentang jumlah golongan ya, golongan umat Islam yang selamat dan tidak selamat. Yang tidak selamat itu atau masuk neraka itu jumlahnya 72 golongan. Ada 72 wali kutub, kepalanya wali, cuman ya walinya dajjal. Terus berapa jumlah anak buahnya, kaki tangannya ada berapa atau asistennya? Nabi pernah bicara bahwa akan muncul di tengah-tengah umatku dajjal sebanyak 30 orang dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas masalah jumlah ulama dajjal di muka bumi. Ya. Ulama dajjal. Itu menurut perhitungan saya jumlahnya ada 2160 ulama dajjal. Pertanyaannya, berdasarkan apa kan saya bisa memunculkan angka sebanyak itu? Atau tahu dari mana kan? Kita berangkat dari hadis Nabi tentang jumlah golongan ya, golongan umat Islam yang selamat dan tidak selamat. Yang tidak selamat itu atau masuk neraka itu jumlahnya 72 golongan. Kalau kita bicara golongan, berarti kita bicara sebuah komunitas besar, sebuah kelompok, atau sekumpulan umat, dan jumlahnya pasti banyak gitu. Nah tentunya kalau sudah bicara sekumpulan umat kan ada pemimpinnya. Ini sistem ya, sistemnya begitu. Pasti ada pemimpinnya. Ya. Kemudian dengan jumlah umat yang sedemikian besar dalam satu golongan, ya sang pemimpin butuh kaki tangan, perlu asisten untuk mengendalikannya kan. Nggak bisa dia mimpin sendirian. Kita sebut sajalah pemimpin golongan itu namanya wali kutub. Karena ini kita bicara golongan yang sesat. Wali kutubnya dajjal, itu pemimpinnya, pemimpin teratasnya. Ya. Ada 72 wali kutub, kepalanya wali, cuman ya walinya dajjal. Terus berapa jumlah anak buahnya, kaki tangannya ada berapa atau asistennya? Nabi pernah bicara bahwa akan muncul di tengah-tengah umatku dajjal sebanyak 30 orang dajjal. Cuma Nabi nggak menjelaskan lebih lanjut 30 dajjal ini apa 30 untuk seluruh dunia atau untuk apa negara-negara tertentu, nggak ada penjelasan. Jadi kita disuruh mikir ya. Kita ambil aja lah, kita anggap aja lah bahwa 30 dajjal itu ya untuk pergolongan. Jadi satu golongan itu ada 30 dajjal atau ulama dajjal atau wali dajjal dah. Cuman kelasnya mungkin apa? Kelas wali abdal kali ya. Karena kepalanya kan namanya wali kutub. Di bawahnya wali abdal mungkin istilahnya. Jadi masing-masing golongan itu ada 30 ulama dajjal. Ya. Di atasnya ada kepala wali. Nah sekarang kalau satu golongan itu
ada 30 ulama dajjal dikali 72, maka jumlahnya menjadi 2160. Kan itu banyak itu untuk seluruh dunia. 2160, 2160. Itu kalau ditambahin jumlahnya 9. 2 tambah 1 3, 3 tambah 6 9. Kalau dikasih 0 jadi 90. Nah ini nggak ngerti juga saya nih. Kok muncul angka 9, nggak ngerti juga. Paling tidak sebagai angka perbandingan, berarti yang 72 itu angkanya 9, yang satu golongan yang selamat angkanya 1. Jadi 9 banding 1. Nah, kurang lebih begitu. Tapi makna yang sebenarnya itu rahasia Allah, nggak tahu kita. Apa ini sebuah kebetulan, walau alam bisawab. Jadi bisa kita bayangkan ada 2160 ulama dajjal di muka bumi. Dia masuk akal kalau kemudian Islam ini banyak tapi rusak, kan gitu. Nabi pernah ngomong umat Islam itu nanti jumlahnya banyak, sangat banyak. Cuman seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Artinya apa? Ya terombang-ambing, ngikutin ombak. Jumlahnya banyak banget. Jadi wajar aja kalau bisa dominan rusaknya, karena jumlah ulama rusaknya ya banyak. Ya 2160. Itu ulama dajjalnya tuh. Ya banyak sekali, 2160 kan banyak gitu. Artinya munculnya angka sebanyak itu ya bukan nggak ada dasar gitu. Bukan main halu, nggak. Ilmiah ya. Jadi kan sepertinya Rasulullah tuh ngajarin kita bahwa usahakan setiap hadis itu disambung-sambung gitu, dikait-kait, ada kaitan-kaitan maksudnya. Tidak ada hadis yang berdiri sendiri, itu nyambung semua. Nah, kalau ketemu sambungannya ya dapat petunjuk, dapat informasi, gambaran. Dan ini ilmiah gitu ya, rasional. Enggak pakai duga-duga gitu. Nah, cuma kebenaran kembali hanya milik Allah. Walau alam bisawab. Tapi paling tidak ketika kita mengeluarkan sebuah teori itu harus punya dasar. Enggak bisa muncul tiba-tiba. Enggak ujuk-ujuk berpendapat A, B, enggak bisa. Mesti ada dasarnya kan gitu. Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau saya mengatakan ulama dajjal di dunia ini ada 2160, ada pijakannya. Ya, ada pijakannya. Hanya persoalan kalau masalah benar atau tidak, nah kebenaran itu milik Allah. Kita cuma ikhtiar kan gitu. Jadi ada dasar hitungannya. Sehingga secara logika wajar. Ya. Kalau Islam mayoritasnya rusak. Karena memang ulama-ulama dajjalnya banyak. Ya, banyak. Udah ribuan gitu loh. 2160. Nah, ini yang tugasnya ngerusak Islam sedunia ini. Nah, cuman nggak tahu di Indonesia ada berapa, ya, di Singapura ada berapa, nggak tahu. Di Arab ada berapa, nggak tahu. Tapi total ulama-ulama dajjal tuh 2160 dan selalu begitu. Meninggal ganti. Pokoknya posisinya 2160 begitu terus. Nah, ini ulama dajjalnya, ya wali dajjal juga. Cuman di atas mereka ada wali kutub. Ada 72 wali kutub. Siapa dia? Ya walau alam, nggak tahu kita. Dan satu wali kutub Allah. Ya, wali kutub yang satu golongan yang selamat ini ada wali kutubnya. Karena dia membawahi 30 ulama atau wali juga. Ya. Kalau disebut wali mungkin wali abdal, tapi yang pasti ulama lah kelasnya. Jadi yang satu golongan ini ada wali kutubnya, dia membawahi 30 wali abdal atau 30 ulama ukhrawi, ulama yang benar. Sementara yang 72 golongan itu masing-masing dipimpin oleh seorang wali kutub. Cuma wali kutubnya dajjal. Dan masing-masing membawahi 30 wali abdal atau ulama dajjal lah.
Kalau dijumlahkan ya 2160. Luar biasa. Ini seperti sebuah sistem ya. Sistem, dan kita harus bisa menangkapnya. Intinya adalah bahwa memang dunia Islam ini benar-benar sedang dicengkram. Benar-benar sedang di bawah cengkraman wali-walinya Dajjal atau ulama-ulamanya Dajjal. Dirusak. Ya. Akidah-akidah itu udah rusak udah. Dan ya dominan, sehingga punya alasan kan kalau Rasul mengatakan 72 golongan nggak selamat, ya berarti mayoritas. Sehingga kita bisa paham bagaimana cara rusaknya ini. Ya. Kan Nabi cuma mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya nggak selamat kecuali satu golongan. Berarti 72 golongan nggak selamat. Nah cuma kan nggak dikasih tahu bentuk nggak selamat itu gimana, yang membuat menjadi nggak selamat itu apa gitu loh, cara kerjanya gimana, sistem nggak selamat itu kan ada sistem itu. Nah itu yang menarik sebenarnya, ada manajemen. Ya, ada sebuah pengorganisasian, ya, ada pola. Jadi nggak ujuk-ujuk rusak, nggak ujuk-ujuk nggak selamat, nggak ujuk-ujuk sesat, nggak ada sistemnya. Gitu. Ya begitu cara kerjanya. Ya, masing-masing golongan dari 72 golongan itu ada wali kutubnya, ada pemimpin tertingginya. Untuk menjalankan misinya dia dibantu masing-masing oleh 30 asisten. Ya ulama. Ya, ulama Dajjal. Kalau mau disebut wali ya mungkin wali Abdal mungkin kan. Cuman ya walinya Dajjal tetap. Nah, kalau dijumlahkan 30 kali 72 ya 2160. Masuk akal. Ya. 2160 ulama. Nah, belum lagi di bawahnya ada ustadz. Tentu jumlahnya lebih banyak lagi. Ya, bisa aja kita berspekulasi ngitungnya. Ya, dari setiap satu orang ulama Dajjal tadi itu membawahi masing-masing 30 ustadz palsu. Gue remek. Ya, bayangkan tuh. Kalau kita mau spekulasi, misal begini. Kalau di satu golongan itu ada 30 ulama Dajjal, ya, masing-masing ulama dari 30 itu membawa 30 ustadz palsu. Udah berapa itu? 30 ya, kali 30 900. Ini kalau kita bicara skema ini, struktur. Jadi satu pimpinan tertinggi wali kutub membawahi 30 wali abdal atau ulama dajjalnya, yang 30 ini membawai 900 ustadz atau dai palsu. Ya dicengkram bener udah. Luar biasa. Ya. Nah, jadi kelihatan nih cara kerjanya, sistemnya, strukturnya, mekanismenya yang bisa membuat mayoritas umat Islam itu rusak. Ya. Jadi rusaknya bukan ujuk-ujuk. Sesatnya itu bukan ujuk-ujuk, ada sebab, ada proses, ada mekanisme, ada sistem. Ya begitulah sistemnya. Strukturnya ya seperti itu. Cuma tadi kebenaran yang hakiki ya punya Allah, kita nggak tahu persis juga. Paling tidak angka-angka itu saya munculkan ada dasarnya gitu, ada rujukan. Ya nggak kosong gitu. Beda kalau yang kelompok-kelompok dongeng, halu. Ngomong ini nggak jelas dasar pijakannya apa kan itu. Asal ngomong aja kan. Nyambungnya kemana nggak tahu, dasarnya kemana nggak tahu kan itu. Jadi ya kayak orang ini hidup di hampa udara. Kalau di atas di hampa udara itu melayang-layang, nggak ada sandaran, nggak ada pijakan, ngelayang-layang aja. Ya. Itu ya kelompok-kelompok halu ya begitu. Kalau ini kan jelas ada hitungannya, ada pijakannya. Masalah kebenaran ya relatif.
karena kebenaran yang sesungguhnya milik Allah. Tapi paling tidak ketika kita mengajukan sebuah teori itu ada dasar pijakan, ada sandaran gitu loh. Dan sandarannya sah. Ya, sandarannya sah, kuat gitu loh. Jadi ada sandaran untuk menganalisa, maksudnya kan gitu. Bukan menganalisa tanpa dasar, nggak bisa. Ya, sama aja pengertian menggunakan akal pikiran nggak pakai ilmu, bahaya. Jadi menggunakan akal pikiran mesti pakai ilmu. Ilmunya apa? Al-Quran, As-Sunnah. Baru bisa dipertanggungjawabkan nih olah pikir gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bagian dari edukasi keislaman. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mencermati. Yang paling penting adalah waspada lah. Artinya kalau bicara ulama dajjal itu banyaknya luar biasa. Ustadz palsu lebih banyak lagi gitu loh. Dan ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau kita nggak menyadari, nggak waspada, repot kan? Bisa ke bawah-bawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.